Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Kalau kalian lagi nyari kejelasan di tengah huru-hara pasar saham belakangan ini, tenang aja, kalian ada di tempat yang tepat. Oke, kita langsung masuk aja ke intinya ya. Hari ini kita bakal ngebongkar abis-abisan satu fenomena yang lagi panas banget di bursa, yaitu kepanikan massal investor retail di saham WBSA. Spesifiknya nih, di hari ketiga saham ini masuk ke papan full call auction alias FCA. Banyak banget yang teriak panik pada bingung mau ngapain. Tapi emangnya apa sih yang sebenarnya diungkap sama data? Yuk kita bedah bareng-bareng. Tapi sebelum kita ngomongin hal-hal teknis yang bikin pusing, kita harus nanya satu pertanyaan yang sejujurnya agak ironis. Kenapa sih bisa terjadi kepanikan massal yang luar biasa kayak gini? Coba deh kita flashback sedikit ke harga awal IPO WBSA di kisaran 168. Kalau kita bandingin sama harganya sekarang, para investor yang dapat jatah barang di awal itu sebenarnya masih duduk manis di atas tumpukan cuan yang fantastis. Sekitar 700% loh. Iya, kalian nggak salah dengar, 700%. Jadi buat mereka yang udah hold dari awal, pertanyaannya simpel, ngapain harus panik? Nah, ternyata jawabannya itu bukan soal fundamental perusahaannya, tapi lebih ke mekanisme aneh di pasar tempat saham ini sekarang bernaung. Dan itu bawa kita langsung ke inti permasalahannya. Biar kita sama-sama nyambung, mari kita set dulu posisi kita di timeline ini. Sekarang ini kita lagi berada tepat di hari ketiga sejak WBSA dijebloskan ke papan Full Call Auction atau FCA. Lingkungan yang super spesifik inilah dengan segala aturan mainnya yang jauh beda dari pasar reguler yang jadi biang kerok kecemasan para trader saat ini. Jadi ini tuh bukan cuma soal harga yang naik, turun, tapi soal gimana harganya itu dibentuk. Biar gampang bayanginnya, ini nih inti masalahnya. Di pasar reguler kan enak, semuanya transparan, terang benderang. Kita bisa lihat jelas antrian bid dan offer. Kita tahu persis ada berapa banyak antrian di harga tertentu. Makanya, fitur-fitur canggih kayak trailing stop bisa jalan dengan mulus karena pergerakan harganya itu kontinu dan jelas. Nah, begitu masuk FCA, wah, antrean bid dan offernya langsung hilang di telan bumi. Nggak kelihatan sama sekali. Karena pembentukan harganya nggak terjadi secara terus-menerus, strategi andalan kayak trailing stop otomatis gagal total. Sistem kita tuh bingung, nggak punya acuan harga buat mengeksekusi order secara otomatis. Ada satu observasi menarik nih dari sumber analisis kita dan menurut saya ini pas banget buat ngegambarin rasa frustrasi di pasar. Katanya begini, trading di FCI itu ibarat jual beli dengan mata tertutup. Coba deh kalian bayangin, pergi ke pasar mau beli barang, tapi nggak bisa lihat siapa yang jualan, nggak tahu stok barangnya ada berapa, dan cuma bisa tebak-tebak buah manggis, sampai tiba-tiba aja transaksinya deal. Nggak heran kan kalau banyak investor retail ngerasa buta arah dan terjebak? Hilangnya transparansi ini emang sering dianggap cacat sistem oleh mereka yang udah terbiasa main di pasar yang terbuka. Oke, masuk ke bagian pertama, membongkar taktik broker MG. Benarkah pemain besar ini benar-benar lagi buang barang? Begitu kita lihat data mentahnya, narasi soal bandar kabur itu langsung runtuh. Kita tahu nih, broker MG itu dapat jatah alokasi raksasa waktu IPO WBSA, sekitar 70%. Terus kira-kira dari jatah segede itu, berapa banyak sih yang udah mereka jual? Analisis data nunjukin kalau mereka baru ngelepas sekitar 800.000 lot aja di pasar reguler. Kalau dibandingin sama total gunung saham yang mereka pegang, 800.000 lot ini ibaratnya cuma seujung kuku, cuma secuil. Intinya, mereka ini sama sekali belum keluar sepenuhnya dari WBSA. Terus, ini dia plot twist yang paling seru dari data hari ketiga ini. Logikanya kan, kalau MJ emang niat mau kabur, mereka pasti bakal terus-terusan net sell dong, buang barang habis-habisan sampai harganya nyungsep ke auto reject bawah atau ARB. Tapi nyatanya, data hari ini nunjukin kalau MJ malah berhenti jualan. Lebih gilanya lagi, mereka malah beli sahamnya di harga ARB hari ini. Ini jelas bukan distribusi kawan-kawan, ini adalah fase akumulasi. Lanjut ke bagian kedua, penumpang yang terjebak. Kita bongkar siapa sebenarnya retail yang lagi nyangkut nih. Data transaksi nggak bisa bohong, dan dari sini kelihatan jelas siapa yang lagi keringat dingin. Broker-broker yang isinya didominasi sama retail, kayak XL, XC, sama OD, tercatat punya harga beli rata-rata alias AVG yang tinggi banget. Bayangin aja, retail di broker XL rata-ratanya nyangkut di harga 1.300-an. Yang di XC sama OD rata-rata di atas 1.000. Mereka ini masuknya pas harga udah terbang tinggi ke bulan, sebelum akhirnya kena suspensi dan masuk ke papan FCA. Jadi merekalah yang sebenarnya panik jualan hari ini, bukan MG. Jadi pertanyaannya sekarang, kenapa MG nahan diri? Kenapa mereka ngebiarin harganya turun dan malah santai nampung di bawah? Pertama, ini tuh cara klasik buat nge-shake out atau ngusir retail penumpang gratisan alias yang pada FOMO masuk telat di harga pucuk. Kedua, pikirin deh paca logika.
Mustahil banget buat paus segede MG buat jualan jutaan lot di dalam kondisi FCA yang gelap dan nggak liquid ini. Pada akhirnya mereka mau nggak mau harus nunggu sampai kondisi pasar balik normal dan transparan lagi buat bisa exit dengan cuan maksimal. Masuk ke bagian 3, perakiraan harga WBSA. Habis ini arahnya bakal kemana? Kalau kita perhatiin pola gerak dari sang broker utama, kita udah bisa mulai nebak nih rutenya. Kemarin waktu harga nyentuh batas atas, MG emang jualan atau net sell. Nah hari ini di hari ketiga FCA, mereka balik arah dan mulai nyicil beli di level ARB. Melihat antrian jual retail yang masih numpuk panjang, besok kemungkinan besar masih bakal ada satu kali lagi guncangan merah, satu ARB lagi buat bener-bener nyapu bersih sisa-sisa retail yang pamit. Tapi lusa, ada potensi yang sangat gede kalau harganya bakal mantul ke zona hijau. Kenapa? Karena barang dari retail yang ketakutan itu udah habis diserap semua sama MJ. Angka 1445. Waktu data ini dianalisis, disinilah harga WBSA bertengger. Ngelihat harga terus merosot tiap hari di papan FCA, emang bikin merinding, apalagi buat kalian yang nyangkut di harga atas. Tapi kita harus tetap objektif. Ingat lagi poin yang kita bahas di awal tadi. Buat mereka yang paham fundamental awal dan ingat harga IPO-nya, 1445 ini sebenarnya masih merupakan angka apresiasi yang luar biasa tinggi. Pada akhirnya, ini cuma masalah di harga berapa kalian masuk. Yang akhirnya bawa kita ke kesimpulan strategis dari semua data ini. Langkah yang paling rasional buat diambil sekarang, terutama kalau kalian yakin pemain besarnya belum kabur, adalah sabar. Tahan alias hold. Tunggu aja sampai saham ini dikeluarin dari kandang FCA. Jangan sampai kalian ikut-ikutan mencet tombol jual cuma gara-gara FOMO panik yang buta. Ingat, pemain besar aja kesulitan jualan di pasar yang gelap ini. Mereka pasti butuh panggung pasar reguler yang terang benderang. Sebagai penutup sesi hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungan. Di dalam pasar FCA yang ibaratnya disuruh jualan sambil tutup mata ini, apakah kalian bakal ikut panik di dalam kegelapan dan secara nggak sadar nyerahin aset berharga kalian ke tangan pemain besar? Ataukah kalian mau tarik napas, tetap tenang, pakai data sebagai kompas, dan sabar nunggu sampai penutup matanya akhirnya dibuka oleh bursa? Pilihan sepenuhnya ada di tangan kalian. Tetap fokus, terus belajar ngebaca data, dan sampai ketemu lagi di sesi bedah materi kita berikutnya.